Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Sungsara ataupun merupakan aset desa ini apabila kena jalan tol, maka uang ganti ruginya atau ganti untungnya adalah untuk desa, bisa untuk beli lagi, bisa untuk pembangunan dan sebagainya, tergantung kesepakatan atau musyawarah desa ya. Jadi bukan untuk penggarapnya karena ini adalah milik desa. Jadi tanah kas desa atau bengkok yang kena jalan tol, ganti untungnya, ganti ruginya adalah untuk desa. Dari desa nanti berdasarkan musyawarah desa dibelikan tanah pengganti. Bila memungkinkan pasti akan lebih luas. Kalaupun tidak, biasanya adalah untuk pembangunan atau kegiatan desa yang lain. Jadi yang utama adalah untuk membeli tanah pengganti dulu sebagai aset desa atau kas desa. Jadi tanah bengkok bukan untuk ganti ruginya, bukan untuk perangkat atau untuk kepala desa atau untuk sekretaris desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sarman Kitemang. Menjawab komen dan pertanyaan dari beberapa pihak, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk jalan tol yang mengenai tanah bengkok. Pertanyaannya tentang tanah bengkoknya, kemudian juga dilanjutkan dengan ganti untungnya kemana. Saudara-saudara, inilah pertanyaan yang barangkali banyak terjadi karena hampir semua jalan tol dimanapun berada pasti pada satu sisi lain mengenai tanah rakyat, juga tanah negara, juga ada yang mengenai tanah perhutani, dan ada juga tanah bengkok ataupun eks bengkok ataupun tanah kas desa. Oke sobat, inilah penjelasan Sarman Kitemang. Undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah yang terbaru nomor 5 tahun 2019, maka perangkat bukan lagi menerima bengkok tetapi dapat tamsil dan siltap dan tamsil. Dari tamsil adalah eks bengkok, ini yang dikatakan eks bengkok, di mana perangkat sudah tidak boleh lagi menggarap bengkok. Tetapi kalau mau menggarap bengkok maka harus ikut lelang atau membeli ke desa, membayar ke desa ya. Jadi tanah ini kembali ke desa atau dikuasai oleh desa, kemudian dilelang atau dijual kembali ke kas desa, masuk kas desa, ada rumusnya, kemudian dibagi. Jadi kalau tanah kas desa ini kena jalan tol, maka uang pengganti atau uang ganti untungnya adalah untuk desa, di mana berdasarkan musyawarah desa nanti bisa untuk membeli tanah pengganti, bisa untuk membangun. Sobat SKD, sebenarnya dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, kemudian dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, dan yang terbaru adalah peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019. Maka apa yang dimaksud dengan tanah bengkok sebenarnya ya sudah tidak ada. Adanya adalah tanah kas desa. Tanah kas desa, orang mengatakan mungkin sungsara. Yang jelas bahwa dulu memang yang namanya perangkat kan digaji bengkok ya, tanpa uang, tapi digaji bengkok atau menggarap sebagian dari tanah kas desa, namanya bengkok. Ada bengkok kepala desa, bengkok carik, bengkok bau, bengkok kaur, bengkok kayim dan sebagainya. Kalau sekarang semuanya adalah kembali ke kas desa, sehingga
namanya sekarang mungkin ex bengkok. Orang mengatakan ex bengkok karena memang bekas bengkok, ya. Yang namanya bengkok ini kan bengkok kades, bengkok sari dan sebagainya. Tapi bukan itu yang saya ingin jelaskan. Yang ingin saya jelaskan adalah mengenai ganti rugi jalan tol yang mengenai tanah ex bengkok ini atau tanah kas desa. Perlu diketahui bahwa uangnya ini kemana? Apakah diberikan kepada yang ditanyakan oleh yang menanyakan oleh di komen video-video saya ini adalah apakah tanah kas desa yang kena jalan tol uangnya untuk perangkat yang terkena? Oh, berarti orang yang bertanya ini masih nggarap bengkok berarti, ya. Orang yang bertanya ini pasti masih menggarap bengkok. Sebenarnya gini saudara-saudara, semua kas sekarang dengan peraturan baru baik PP maupun undang-undang ini sebenarnya sudah di situ sudah dijelaskan bahwa sekarang ini ex bengkok rata-rata adalah untuk tambahan penghasilan, ya kan? Walaupun ada rumusnya dibagi sekian dan sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa sekarang perangkat tidak lagi menguasai bengkok. Kalau ada kepala desa, ada carik atau sekdes, ada bau, ada kebayan, ada kaur, ada kasih, kau menggarap bengkok silakan. Tetapi otomatis harus ikut lelang atau minimal adalah ikut menggarap dengan peraturan ada taruhannya. Jadi membayar. Jadi kalau ada kepala desa, ada carik, ada perangkat lain menggarap bengkok, maka membayar, ya. Kalau yang tidak dilelang ya membayar kepada desa, masuk ke kas desa. Jadi ini. Jadi kalau tanah ex bengkok yang ditanyakan oleh subscriber Sarman ini, ya, penonton Sarman adalah apakah tanah yang kena jalan tol ini diberikan kepada perangkat yang tanahnya kena? Tidak, ya. Yang jelas tidak. Sekalipun ini seandainya ini yang nanya ini kok masih menggarap bengkok karena mungkin dia tidak tahu peraturannya, maka jelas bahwa tanah yang kena jalan tol ini bukan untuk perangkat yang kena ini. Jadi masuk ke kas desa, bisa untuk membeli tanah pengganti, juga bisa untuk penambahan kas desa yang lain atau ada kompensasi yang lain. Yang jelas tanah yang diganti untung oleh panitia pengadaan tanah jalan tol ini pasti akan lebih besar dari yang kena jalan tol ini. Oleh karena itu otomatis tanahnya ini atau ganti untungnya ini adalah untuk desa, bukan untuk perangkat yang menggarap di situ. Katakanlah kita mengesampingkan peraturan dulu. Katakanlah misalkan Pak Carik menggarap bengkok di situ atau Pak Bau. Bengkoknya kena jalan tol. Otomatis uangnya bukan untuk Pak Carik, bukan untuk Pak Bau, bukan untuk Pak Kaur, Pak Kasih, tetapi untuk desa. Kemudian desa nanti dibelikan yang lain, ya. Kalau masih ada sisa masuk kas desa. Jadi yang tadi menggarap kena jalan tol pindah garapnya di yang baru beli ini. Oke, sobat. Jadi ini perlu dijelaskan, yang jelas bahwa tanah yang sudah ganti untung oleh panitia pengadaan jalan tanah untuk jalan tol, kebetulan tanahnya ini adalah tanah desa, yang ditanyakan adalah bengkok, berarti yang garap ini masih garap bengkok. Apakah uangnya untuk perangkat itu? Tidak, ya. Uangnya adalah untuk membeli lagi ganti yang kena jalan tol. Masih sisa, otomatis sisa biasa. Sisa maka untuk kas desa atau bahkan bisa dibelikan lebih luas. Sisanya bisa untuk kas desa juga, ya. Jadi tanah desa atau kas desa ataupun bengkok yang kena jalan tol, ganti untungnya atau ganti ruginya tidak untuk perangkat tetapi untuk desa. Desa dibelikan lagi tanah kas desa nanti untuk bengkok, ya, penggantinya untuk bengkok. Kalau sisa untuk kas desa untuk mungkin membangun yang lain atau bahkan lebih beli tanah yang lebih luas. Oke sobat, jadi sekali lagi, jadi
tanah kas desa yang kena jalan tol, uangnya atau ganti untungnya bukan untuk perangkat atau oknum perangkat atau untuk yang menggarap itu bukan, tetapi untuk kas desa. Nanti desa dibelikan lagi tanah untuk bengkok, ya, untuk eks bengkok atau untuk tanah kas desa. Sisa bisa beli lebih luas atau untuk pembangunan yang lain. Oke, jadi menjawab pertanyaan yang dari rekan-rekan baik dari Sleman, dari Jogja, ini jadi tanah atau yang rencananya adalah yang Jogja Mbawen, ada beberapa tanah kas desa. Sekali lagi, tanah kas desa ini otomatis uangnya bukan untuk perangkat tertentu yang kena, tetapi untuk masuk kas desa. Nanti desa akan membelikan lagi tanah kas desa yang lain, ya, atau membeli tanah untuk kas desa. Kemudian nanti orang yang atau perangkat yang garap ini pindah garapan. Lebih luas itu adalah padi, tetapi sekali lagi aturan masing-masing desa, aturan masing-masing kabupaten, aturan provinsi mungkin berbeda. Tetapi yang jelas sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 43 yang dirubah 47, kemudian dirubah lagi dengan undang-undang peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019, maka bengkok itu sudah tidak ada, tetapi adanya eks bengkok atau tanah kas desa. Jadi tanah kas desa yang kena jalan tol, maka uangnya atau kompensasinya adalah untuk desa. Kemudian desa nanti dibelikan lagi tanah kas desa, bisa lebih luas, bisa sama, lebihnya bisa untuk pembangunan yang lain. Oke, terima kasih. Barangkali silakan siapapun boleh bertanya tentang tanah kas desa ataupun jalan tol. Terima kasih. Wassalamualaikum.